Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib. Oke, saya semangat banget karena kali ini saya akan menjahit sepatu baru. Sepatu apakah itu? Itu adalah sepatu bola dan sepatu bolanya adalah seperti ini. Wow, nah ini agak siang ya, jadi terlalu silau dengan cahaya matahari ya. Ini kawan-kawan bisa lihat kardusnya akan saya perlihatkan karena di sini ada kardusnya ya. Ini adalah Ortus Horizon ya. Ortus Horizon FG ya. Bisa kawan-kawan lihat ya. Ortus Horizon FG ya. Ini nomor 41. Ini keadaannya masih baru ya. Masih baru. Belum pernah dipakai dan ini minta langsung dijahit. Oke, langsung saja ke meja pengerjaan. Dan kalau kita lihat, ini adalah sepatunya dengan kondisi baru. Ini minta langsung dijahit, tapi kalau menurut saya tukang sol itu kalau baru itu jangan langsung dijahit, mending kita nunggu lemnya agak terbuka sedikit. Tapi keputusan itu terserah pada kawan-kawan ya. Kalau kawan-kawan mau langsung dijahit silahkan ya. Nanti biar tidak bolak-balik lagi ke tukang sol. Tapi menurut saya pribadi mending kita lihat atau kita biarkan agak mengelupas sedikit ya di lem-lemnya. Dan saya lihat lem untuk Ortus Horizon ini kuat ya. Lemnya kuat ini. Oke, dan walaupun ini keadaannya baru ya, tapi jangan sungkan-sungkan dan jangan takut untuk kita mensolder ya. Ini bukan merusak ya, tapi ini agar kita ada jalan benang buat nanti menjahitnya ya. Pasti saya yakin di luar sana kawan-kawan yang mau mencoba ya, yang sepatunya baru pasti masih ragu-ragu ya, ya kan? Ini kan solder dan nanti akan merusak. Ya emang itu butuh kebiasaan ya. Kalau sudah biasa melakukannya ya akan terlihat biasa saja. Tapi kalau belum biasa pasti nanti akan kayak gimana gitu ya. Sepatu baru langsung disolder gitu. Tapi emang harus disolder agar jahitannya itu masuk ya. Oke, saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya emang sih kalau kita mensolder sepatu baru ini agak lebih hati-hati ya. Logikanya kalau sepatu rusak kita kerjakan makin rusak, itu yang punya itu tidak terlalu mempedulikan ya. Yang namanya sudah rusak ya sudah, kalau dipakai terus tambah rusak itu ya, kalau dikerjakan tambah rusak itu ya memaklumi ya karena sudah rusak. Tapi ini kan keadaannya baru. Baru kalau dikerjakan tambah rusak itu kan nanti kan yang punya juga gimana gitu ya. Pasti akan sangat kecewa. Duh, pilek juga saya nih. Agak terganggu nih bikin konten. Oke ya, kita lanjut untuk mensoldernya. Dan jarak solderan itu sudah sering saya bilang ya. Jaraknya harus sesuai terus dan jangan pernah melebar ataupun menyempit. Untuk kedalamannya juga jangan terlalu dalam. Karena apa? Karena nanti bisa membuat outsole akan terbelah menjadi dua kalau kita mengasih jalan terlalu dalam. Terus kalau ada pertanyaan, Bang, itu kan nanti kalau jalan benangnya dangkal, itu benangnya tidak bisa masuk 100% ke ini ya, ke jalan benangnya. Dan jawabannya adalah tidak apa-apa. Karena alasannya ya emang sih kalau jalan benang itu tidak terlalu dalam, nanti benangnya akan masih agak menonjol ya jahitannya. Dan akan membuat benangnya juga cepat rusak ya. Tapi alasannya adalah
mending benangnya yang cepat rusak daripada outsole-nya yang terbelah menjadi dua. Karena kalau benangnya rusak, kita bawa lagi ke tukang sol, itu paling kita membutuhkan biaya sekitar 5.000 sampai 10.000 untuk memperbaiki di bagian benang yang putus saja atau yang rantas saja. Itu ya. Paling kita hanya modal 5.000 sampai 10.000, sepatu kita akan bisa keren lagi, akan bisa terpakai lagi. Tapi kalau yang rusak outsole-nya sudah terbelah menjadi dua, terus kita juga harus menjahitnya agak ke bawah lagi, itu ongkosnya sekitar lebih mahal ya daripada yang tadi ya, daripada yang benangnya cuman putus. Terus yang kedua itu kalau sudah patah biasanya ya diganti outsole-nya ya. Ganti outsole-nya juga lumayan mahal ya, sekitar 100 ribuan bisa lebih. Makanya saya lebih menyarankan walaupun agak dangkal, tapi itu tidak masalah. Daripada nanti yang korban itu sepatunya. Oke, sampai sini dulu akan saya lanjut, tidak saya videokan, dan nanti setelah selesai akan saya perlihatkan ke kawan-kawan, terus akan saya jahit juga. Oke, dan ini kedua-duanya sudah saya solder, dan ini hasil solderannya ya. Nih, kawan-kawan lihat ya. Tuh seperti ini hasil solderannya. Jadi jangan ragu-ragu untuk menyolder seperti ini ya. Walaupun ini sepatu baru, jangan ragu-ragu ya. Ini sudah disolder semua tuh. Tuh ya, sudah terlihat, sudah disolder. Tuh. Jadi jangan ragu-ragu ya. Yang penting kita menyoldernya dengan rapi ya. Oke, saya akan mulai menjahit dulu, dan saya akan memulai dari yang kanan ya. Karena ya permulaan dari yang kanan dulu itu katanya bagus. Dan saya mau mulai dari yang kaki yang kanan. Longgarin sedikit talinya. Atau kawan-kawan yang belum terbiasa ya bolehlah ya talinya dicopot sekalian. Pasti kawan-kawan itu ya bingung saat membeli sepatu ini mau dijahit apa enggak ya. Kalau dijahit nanti hasilnya seperti apa ya. Simak terus ya biar tahu hasilnya seperti apa ketika sudah dijahit. Dan seberapa susah menjahit sepatu Ortus Horizon ini ya. Saya akan memakai jarum pendek biasa yang saya pakai. Dan benang saya akan pakai benang biru juga ini. Benang biru juga nomor 12 ya. Langsung saja saya akan mendaratkan jarum di sepatu ini. Nah, tur kamera dulu biar pas. Oke ya, saya akan daratkan saya ukur dulu ya, ukur di sebelah sinilah ya, biar nanti masuk ke dalamnya itu pas. Ya kita daratkan jarum di sini ya, kira-kira jangan terlalu ke atas, jangan daratkan jarum di sini, jangan di atas, nanti akan ketika kita terakhir menyambung akan susah. Oke, dan akan saya perjelas ya ini untuk mencantolkannya ya, kita buat lingkaran seperti ini, terus kita cantolkan di jarumnya, terus tarik ya seperti ini, tarik keluar kita mulai dari dalam ya, jarumnya dimasukkan dari dalam dulu, bukan dari luar ya. Awal pertamanya itu jarumnya dari dalam. Oke, dan kita mulai menjahit. Spasinya itu sekitar berapa ya? Nanti saya ukur dulu ya, biar spasi ideal ya. Jadi kita pakai spasi ideal. Tidak terlalu
tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Oke, dan ternyata ortus horizon ini berat juga ya ketika dijahit, di bagian, terutama di bagian belakang sini dia agak berat ya. Ketika kita menarik benang juga kenceng ya, ditarik itu kenceng. Ini kalau belum terbiasa pasti tangannya nanti akan pedes banget, akan sakit. Oke, dan akan saya ukur spasinya ya. Saya ini tidak ukur loh, saya sembarangan ya, sembarangan saya ya, tapi saya pakai kebiasaan walaupun sembarangan saya mencoblos saja sudah rata ya, karena sudah terbiasa. Dan akan saya ukur ya, berapa spasi yang saya gunakan. Sekitar 1 sentinya kurang ya, nggak ada 1 senti, setengah sentinya lebih tuh, lihat 1 sentinya itu kurang ya, dan setengah senti itu lebih ya. Jadi spasinya itu 1 senti kurang, setengah senti lebih dikit ya. Tapi kalau kawan-kawan pengen lebih keren lagi ya setengah senti lah ya, setengah senti. Jangan kurang dari setengah senti karena nanti akan bahaya. Bahayanya di apa? Bahayanya di ini, akan lebih cepat sobek outsole-nya. Kalau terlalu panjang juga, kalau 1 senti lebih juga kekuatannya akan tidak maksimal. Dan ketika menjahit sepatu ini, bola, terutama sepatu yang seperti ini, ketika kita menarik benang ya, kita cukup pelintir di bagian ini ya, bagian luar. Terus kita menariknya hanya di bagian dalam, bagian luar nggak usah ditarik. Di kayak ginian juga nggak apa-apa ya. Tujuannya agar apa? Tujuannya agar ukuran sepatu ini tidak menyempit ya. Kalau kita tarik dua-duanya, benang luar dan benang dalam, otomatis ukuran sepatu ini pasti akan menyempit. Ini walaupun saya pegang benangnya, tapi ini tidak saya tarik ya. Ini hanya untuk mengimbangi saja biar benangnya tidak kemana-mana ya. Yang saya tarik hanya di bagian yang benang dalam ya, benang luar tidak saya tarik. Tujuannya itu agar sepatu tidak makin menyempit ya. Jangan sampai sepatu dibawa ke kita itu ukuran 41 ya, dan tangan dan kakinya yang punya itu benar-benar ukurannya 41, ketika habis dijahit terus dipakai ternyata sempit banget ya, ternyata berubah menjadi 40, itu jangan sampai ya. Makanya kita juga harus jeli ketika menjahit. Dan ini juga berlaku untuk kawan-kawan yang masih belajar ya. Ya kalau tukang sol sepatu nggak usah diajarin lah ya, pasti sudah pada tahu, sudah pada pinter, sudah pada mahir. Karena pengalaman juga berbicara. Jadi saya hanya tutorial untuk orang-orang atau kawan-kawan yang baru memulai atau masih ragu ya, ini dijahit apa enggak ya, jahitannya yang seperti apa, terus dibawa ke tukang sol sepatu yang mana gitu ya, itu nanti bisa tahu setelah melihat video ini. Hanya ini ya, hanya susah di bagian samping sini saja ya, ternyata belakangnya itu sangat ringan banget, sangat enteng banget ya, gampang. Ini yang masih belajar pasti bisa, di belakang ini sangat enteng banget ya. Tuh sangat enteng dia. Mendaratkan jarumnya itu sangat gampang. Nggak tahu nanti di bagian samping dan di bagian depan. Nanti akan saya coba jahit dan akan saya beritahukan ke kawan-kawan semua.
Dan satu lagi, ya mungkin nggak satu sih, nanti ada lagi tambahan. Ketika kita menjahit seperti ini itu tidak usah terburu-buru ya, nggak usah kayak mengejar harus buru-buru jadi, itu jangan ya. Karena apa? Karena ini bukan ajang balapan ya, bukan kita ajang balapan, bukan kita mencari bukan kita borongan ya, seumpama kita harus selesai banyak sehari, harus selesai berapa pasang, itu bukan. Kita nggak ada target ya, saya pun nggak ada target mau selesai berapa, itu nggak ada target saya. Yang penting saya kerjakan dengan hati-hati, dengan teliti gitu ya, bukan dengan kecepatan ya. Karena semakin cepat semakin saya selesai banyak, itu bukan berarti semakin bagus tuh, bukan ya. Bagusnya itu ya yang hasilnya rapi, kuat ya, itu yang bagus. Tapi kalau mungkin kawan-kawan bisa, atau teman-teman tukang sol sepatu yang lainnya itu bisa cepet, bagus, dan rapi, itu ya keren ya. Tapi saya memilih kerapian dan kekuatan, makanya ya santai saja lah ya, sambil ngobrol, sambil ya dilihat-lihat. Soalnya biasanya pekerjaan kalau kita lakukan dengan buru-buru itu hasilnya kurang maksimal. Yang penting dinikmati aja, enjoy aja setiap ini ya, setiap jahitan perjahitan kita enjoy, nikmati. Jangan buru-buru kita pengen langsung sampai sini ya, nggak usah. Santai saja, nanti juga akan sampai dengan sendirinya ya. Tanpa kita buru-buru, tanpa kita pengen sampai di bagian depan, nanti akan sampai dengan sendirinya. Malah justru kalau kita santai, kesannya itu akan cepat selesai. Kalau buru-buru, kesannya lama selesainya, dan akan pusing juga di kepala ya kalau kita mengerjakan pekerjaan kita dengan tergesa-gesa. Ya, hasil sementara ya, ini benangnya terlihat agak hitam ya, padahal ini tidak hitam loh, aslinya tidak hitam, tapi di kamera nggak tahu kenapa terlihat agak hitam. Ini sudah mau mulai memasuki bagian tengah. Biasanya ya, yang bagian susah itu bagian dekat-dekat pool ini. Pool ini biasanya keras. Oke, bagian tengah di lambang ortus ini ternyata masih ringan ya, tidak terlalu berat banget. Ini masih cocok untuk kawan-kawan yang berlatih ya, atau kawan-kawan yang baru mempunyai sepatu ini dan pengen dijahit sendiri, itu gampang. Nah, ini udah mulai berat ini. Oke, dan baru mau memasuki ini ya, mau memasuki pool, baru dia agak berat ya. Jadi di sini membutuhkan kekuatan tangan yang gede ya, kekuatan yang gede, karena berat banget di sini. Menariknya juga berat di dalam saya. Tapi kalau sudah terbiasa, saya kembali lagi ya, itu akan sangat mudah. Dan semua pekerjaan itu mudah enggaknya itu butuh kebiasaan. Tapi tidak mengalami kesusahan ya saya. Aman-aman aja untuk menjahit sepatu ini. Dan saya juga tidak perlu menggunakan jarum penusuk dulu ya. Saya langsung pakai jarum sol juga kuat. Yang artinya itu tidak terlalu keras banget ya.
Cuman karena ini baru mungkin ya, karena ini baru jadi bahannya masih sangat kenceng ya. Ini outsole-nya masih sangat kenceng, jadi sangat inilah ya menariknya, jadi agak susah. Oke, mungkin akan saya jeda ya. Pokoknya di bagian sini, bagian pull agak susah, agak kencang nariknya. Oke, nanti kita lanjut di bagian depannya seperti apa. Oke, dan saya sudah memasuki di bagian depan ya. Bagian depan ini sangat lunak banget ya, sangat gampang banget ya. Sangat mudah banget pakai hanya pakai jarum sol. Tapi ada tapi ya. Ada tapinya ya. Ada tapinya. Dan untuk bagian dalam sini saya menyarankan kita untuk pakai jarum penusuk ya. Kita untuk jarum penusuk walaupun bagian depan ini sangat ringan ya, sangat mudah. Loh, kenapa kok harus pakai jarum penusuk? Jawabannya adalah kalau kita hanya pakai jarum sol, karena ini terlalu ringan, nanti akan merusak merusak lem, merusak bagian lem antara upper dan outsole ya. Kalau kita dorong seperti ini ya, ini nanti akan merusak ya. Pokoknya intinya seperti itu. Sepengalaman saya seperti itu. Makanya walaupun di sini lunak ya, saya tetap memakai jarum penusuk agar lem antara upper dan outsole ini tidak rusak ya. Dan tentunya kalau lemnya tidak rusak, sepatu ini awet ya. Kalau lemnya rusak, walaupun sudah kita jahit, nanti pasti sini akan cepat mengelupas sedikit ya. Karena bagian dalamnya lemnya sudah rusak, terkena dorongan jarum kita ya. Jarum kita kalau mendorong, kalau jarumnya terlalu tumpul, walaupun outsole-nya sudah terkena, sudah tembus, tapi bagian dalam nanti akan kayak ngedorong ya. Walaupun tembus ke upper, tapi nanti ada bagian lem yang rusak. Makanya kita butuh jarum penusuk. Untuk khusus di bagian depan ya. Jadi seperti itu. Ini saya pakai jarum penusuk dulu. Dan alasannya juga sudah saya jelaskan. Oke, bagian belakang sudah, bagian samping sudah, bagian depan sudah. Tinggal nanti kita akhir ya, di akhir jahitan. Terus nanti kita talikan dan akan saya perlihatkan nanti hasilnya ya. Saya jeda dulu, pokoknya intinya seperti tadi cara menjahitnya. Untuk bagian depan seperti apa, samping seperti apa, belakang seperti apa, sudah saya jelaskan semua. Dan untuk yang punya sepatu ini jadi tidak ragu lagi saat menjahit ya. Karena hasilnya tidak akan jelek kok setelah dijahit, tetap akan bagus, malah makin kuat. Cuman ya yang terbaik adalah menurut saya ya, versi saya sendiri itu biar lepas dulu ya baru dijahit. Tapi kalau mau langsung dijahit ya silakan saja. Dan ini hasil depannya ya, sama samping seperti ini. Dan kita lihat untuk bagian yang tengah, tapi yang bagian dalam, kaki dalam ini di lambang bulatan ortus ini sangat mudah banget. Oke ya, dan kita sudah di akhir ini ya. Ini sudah di akhir. Kita masukkan semua benangnya ke dalam sepatu, lalu kita talikan dari dalam ya. Ini sudah selesai semua ya, sudah sampai ke titik awal tadi saya menjahit. Tinggal kita tarik benangnya dari dalam, terus setelah itu barulah kita menalinya sebanyak 3 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dan ini adalah hasilnya. Saya mulai dari sini terus ke sini. Ini ya. Dan hasilnya akan seperti ini.
Oke ya kawan-kawan, saya sudah sampaikan detail cara menjahit sepatu ini. Moga kawan-kawan yang punya sepatu ini, yang baru beli, yang mau dijahit, yang sudah rusak, jadi punya acuan ya saat kita menjahit akan seperti tadi. Ataupun mau dijahit sendiri, sudah saya tutorialkan semua. Mudah-mudahan yang punya sepatu ini awet dan tidak cepat rusak, dan yang rusak itu bisa diperbaiki sendiri di rumah atau bisa ke tukang sol sepatu langganan, dan semoga sepatunya bisa dipakai kembali. Oke ya, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.